Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang temanya globalisasi dan neoliberalisme. Nah, sebelum kita akan memulai materi pada siang hari ini, yaitu kita akan membacakan anggota dari kelompok saya. Yang beranggotakan yang pertama yaitu Sinta Sasmita, NIM 2019-114, ada Adelia Silvia, NIM 2019-115, ada Winanda Fadila, NIM 2019-116, serta saya sendiri yaitu Adelia Kurnila, NIM 2019-120, ada Isyraq Badrit, NIM 2019-121, Zamharir Trusina, NIM 2019-123, serta Saini Abojang, NIM 2019-125. Ya, ini akan disampaikan kepada yang bertugas, silakan. Baik, yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Selanjutnya, latar belakang globalisasi. Globalisasi terjadi ditandai dengan diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan free trade, di mana mekanisme yang dimaksud adalah ditandatanganinya Kesepakatan Internasional tentang Perdagangan pada bulan April tahun 1994 di Maroko. Kesepakatan ini merupakan suatu perjanjian internasional perdagangan yang disebut dengan General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. GATT merupakan suatu kumpulan atau aturan yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah dalam lingkup internasional. GATT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah lingkup global, sekaligus menjadi pengadilan untuk menyelesaikan jika terjadi perselisihan dagang antar negara. Faktor internal terjadinya globalisasi. Pertama, adanya ketergantungan. Ada banyak hal yang saling bergantung dengan negara lain, baik dalam bidang ilmu pengetahuan hingga pemenuhan sumber daya. Kedua, berkembangnya sistem lain, seperti misalnya suatu sistem hasil adopsi dari luar negeri oleh suatu negara mengenai transparansi demokrasi. Jika karakteristiknya cocok, maka akan diadopsi dan ditambahkan elemen lainnya untuk diterapkan. Yang ketiga, rasionalitas berpikir dan kualitas pendidikan yang lebih baik, yaitu secara tidak langsung dapat mempengaruhi kualitas dan pola pikir seseorang akan lebih objektif dan berusaha menyiapkan segala hal secara visioner agar mendapatkan masa depan yang cerah. Eksternal terjadinya globalisasi. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana semakin mudahnya proses penyelesaian masalah-masalah serta ditawarkannya kemudahan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu modernisasi. Hampir seluruh bidang sudah mengalami modernisasi. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena mampu memberikan kemudahan. Yang ketiga yaitu demokrasi. Secara umum banyak pihak yang menyuarakan globalisasi sebagai kepentingan yang harus dilaksanakan, di mana saat ini tuntunan mengenai transparansi yang dibarengi dengan tuntutan globalisasi cukup tinggi. Dan yang keempat, kemajuan lembaga internasional. Hal tersebut mampu mendorong meningkatnya kepercayaan untuk terjun di globalisasi. Dampak positif globalisasi, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, mudah melakukan komunikasi, cepat dalam berpergian atau mobilitas tinggi, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri, serta mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, informasi yang tidak tersaring. Kedua, perilaku konsumtif. Ketiga, membuat sikap menutup diri atau berpikir sempit.
Keempat, pemborosan, pengeluaran, dan meniru perilaku yang buruk. Dan yang kelima, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Ya, sekarang pengertian neoliberalisme. Neoliberalisme berasal dari kata liberal dan isme. Di sini menunjukkan aliran atau paham neoliberalisme yaitu menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi, karena mereka yang mengikuti paham ini menganggap campur tangan negara pada akhirnya akan mendistorsi atau memutarbalikkan fakta pasar. Latar belakang munculnya neoliberalisme. Awal munculnya neoliberalisme dilatar belakangi oleh hancurnya liberalisme. Liberalisme dianggap gagal karena ternyata belum berhasil mengangkat kemiskinan umat manusia. Pada tahun 1973 terjadi krisis minyak menyebabkan negara penghasil minyak Timur Tengah atau TT melakukan embargo terhadap Amerika Serikat dan sekutunya serta melipat gandakan harga minyak di dunia. Keputusan Timur Tengah atau TT ini ditanggapi serius oleh para elit politik negara-negara sekutu Amerika Serikat dan mereka pun saling berselisih paham sehubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi, beban bisnis, beban biaya sosial. Demokrat. Neoliberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali pada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David Ricardo. Neoliberalisme bisa ditandai dengan gagasan yang lebih menekankan pada deregulasi atau peraturan pasar, ketidakbukaan badan usaha milik negara, campur tangan pemerintah yang terbatas, serta pasar internasional yang lebih terbuka. Isi pokok dari neoliberalisme. Yang pertama itu adalah kekuasaan pasar adalah membebaskan usaha bebas atau usaha swasta dari ikatan apapun yang diterapkan oleh pemerintah. Yang kedua, memangkas pembelanjaan publik untuk layanan sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Yang ketiga, deregulasi adalah mengurangi regulasi pemerintah terhadap segala hal yang dapat menaikkan profit, termasuk perlindungan lingkungan hidup dan keamanan tempat kerja. Next. Terima kasih telah menonton video kami. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.